Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada kesempatan hari ini adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, tidak berkurang satu apapun. Baik adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia, yang mana pada materi tersebut yaitu materi kelas 10 tingkat SMA, MA, dan SMK yang akan mempelajari tentang masalah mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Nah, baik adik-adik sekalian, di materi ini saya akan membagi dua, yang mana yang pertama akan saya jelaskan tentang masalah observasi, yang kedua presentasi. Kenapa saya bagi dua? Karena tiga permasalahan ini sangat berkaitan, sangat erat kaitannya. Yang pertama tentang masalah observasi. Yang pastinya pada intinya adik-adik di rumah sudah pada tahu apa yang dimaksud dengan observasi. Nah, jika sudah paham, bisa komen di bawah video nanti. Atau mungkin yang belum paham nanti di materi-materi yang akan saya jelaskan, bisa juga berikan pertanyaan di komen di bawah ini. Baik, kita lanjut. Observasi itu merupakan suatu kegiatan yang mana kita akan melakukan sebuah penelitian, terjun langsung ke lapangan untuk membuktikan dari apa yang sebenarnya yang ada. Misalnya apa? Kita melakukan sebuah penelitian hewan. Nah, kita akan membandingkan suatu hewan yang mana kita akan mencari suatu pembuktian tentang apa yang kita pelajari di sekolah tadi. Itu yang dikatakan observasi atau melakukan sebuah penelitian. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu observasi? Ini dia. Teks laporan observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sudah cukup jelas bahwasanya observasi itu kegiatan atau suatu kegiatan melakukan sebuah penelitian. Oke ya. Lalu, apa saja yang perlu dilakukan dalam sebuah observasi? Banyak. Sebelum kita melakukan sebuah observasi, kita harus lakukan dulu tujuan kita. Tujuan untuk melakukan observasi yaitu yang mana apa dari tujuan kita melakukan kegiatan observasi tersebut. Lalu bahan yang kita observasi itu apa saja? Apa hewan kah? Tumbuhan kah? Atau benda-benda lainnya? Harus ditetapkan betul media apa yang harus diteliti. Nah, lalu tujuan daripada teks ini itu apa sih? Nah, tujuan teks ini mengatasi suatu persoalan. Kita akan kupas persoalan yang pertama. Mengatasi suatu persoalan. Persoalan seperti apa? Persoalan yang belum terjawab atau persoalan yang masih dalam misterius, dalam keadaan misteri. Misteri di sini bukannya berhubungan dengan dunia mistik, melainkan sesuatu yang belum terpecahkan masalahnya. Itu. Kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Menemukan teknik atau cara terbaru. Maksudnya, yang mana yang pada intinya kita hanya sekedar menjelaskan apa sih ini, apa sih itu, dan bagaimana caranya. Nah, sekarang dengan cara melakukan sebuah observasi, kita melakukan teknik meyakinkan mencari sebuah kepastian secara langsung dari objek yang akan kita bahas. Tuh. Selanjutnya, mengambil keputusan yang lebih efektif. Mengambil keputusan yang lebih efektif, kita mengambil keputusan yang lebih relevan, yang lebih pasti, yang lebih real. Itu dikatakan yang lebih efektif. Tidak lagi diragukan kebenarannya. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan atau perbaikan.
melakukan pengawasan, membuktikan jika ada yang salah dari materi-materi atau dari penjelasan tentang media, maka kita harus membuktikan secara langsung dari media tersebut, diteliti dengan baik-baik. Jika ada yang salah, diluruskan. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Misalnya kita akan melakukan sebuah penelitian bunga. Bunga itu ditanam dari kecil, lalu di hari-hari berikutnya dilihat bagaimana perkembangannya dari sampai finish, maka dilakukan sebuah laporan. Itu yang dikatakan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Lalu fungsi dari teks laporan observasi. Nah, yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Maksudnya apa? Yang mana nanti setelah kita melakukan sebuah observasi nanti ini, kita akan melakukan sebuah kegiatan presentasi, melaporkan hasil daripada kegiatan observasi kita, hasil dari penelitian kita. Lalu bagaimana cara melaporkannya? Caranya kita gunakan makalah. Kita harus membuat makalah. Makalah itu apa sih? Makalah itu yang mana pada isi daripada makalah ada sebuah laporan hasil daripada kegiatan. Itu yang dikatakan makalah laporan kegiatan penelitian, seperti itu. Nah, apa manfaatnya daripada presentasi? Banyak sekali manfaat daripada kegiatan presentasi. Yang mana pada kegiatan tersebut kita akan mengasah atau melatih daripada mental kita untuk memberikan suatu penjelasan tentang hasil daripada kegiatan kita selama observasi di lapangan. Selanjutnya, apa lagi manfaatnya? Melatih kita untuk memberikan jawaban, melatih teman kita untuk memberikan pertanyaan, melatih kita untuk bertanggung jawab dari tugas-tugas yang diberikan dari guru untuk kita. Masih banyak lagi. Nah, jadi adik-adik sekalian yang menyaksikan video ini, jika masih belum paham dengan penjelasan tentang laporan observasi dan presentasi, bisa bertanya langsung di komentar di bawah video ini, supaya kita bisa sharing, bisa tukar pertanyaan jawaban untuk membantu daripada perkembangan ilmu-ilmu yang kita miliki. Oke ya. Baik, cukup disitu saja materi ini tentang masalah mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Dan sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.